tunggu bentar. Nih, ada yang penting ini. Antara penguasa dan penguasa kan sering terjadi hubungan simbiosis mutualistis kan? Betul, Ndara. Saling menguntungkan kan? Belum tentu, Ndara. Loh kok belum tentu? Hubungan penguasa dan pengusaha itu kadang juga tidak menguntungkan bagi si pengusahanya. Soalnya banyak pengusaha yang sering dimanfaatkan oleh orang yang ingin berkuasa. Suruh tanam modal, investasi, nyokong jagonya. Tapi giliran nanti ada masalah, pengusaha yang sudah menyokong itu ditendang. Seperti kasus siapa? Sengmen ya? Jangan saya not Sengmen. Iya. Oh, mula-mula mereka bilang kenal sama Sengmen ya. Lalu tuh nggak kenal. Begitu dibantah. Wah, ada kasus, wah nggak kenal. Jadi siang ngakunya nggak kenal, sorenya ngaku. Ya kenal tapi bedes. Kalau saya dengar bapak-bapak Menko itu mengatakan Indonesia terkendali, ekonomi kita diakui dunia hebat. Nyatanya Pak, banyak yang nangis Pak, betul. Itu apa pura-pura nggak ngerti atau gimana Pak itu? Kalau saya melihat itu ya, mestinya mengerti ya, karena mereka harus mengalami dan melihat kenyataan dan kita juga melaporkan terus-menerus masalah itu. Tapi sebenarnya semua pun di dunia itu memang pengusaha sama pemerintah itu harus bersama-sama memajukan negaranya. Untuk itu pemerintah kita harus bagi tugas. Pemerintah melakukan yaitu peraturan-peraturan yang benar. Jangan bikin peraturan itu bisa ditafsirkan macam-macam untuk hal-hal yang tidak benar. Ya. Ini yang saya Untuk melihat di sini. kemungkinan Wani Piro itu ya. Kita ini sudah semuanya sudah salah kaprah ya. Daripada hubungan-hubungan ini. Sehingga orang salah mengerti. Ya seharusnya kita bersatu untuk bersaingan dengan dunia luar. Nah sekarang ini seolah-olah kita berkolusi dengan mereka. Yang seharusnya juga pengusaha itu tidak mau ini nambah kos toh yang tak perlu toh. Tapi kalau sekarang ini kita tidak lakukan, kadang-kadang kita diganggu. Tapi apapun semua ini harus kita perbaiki. Apalagi dalam situasi krisis ini. Kalau kita nggak hati-hati melihat daripada masalah dolar kita, masalah balance of payment deficit kita, pertumbuhan kita sudah di bawah 6%, kita masih foya-foya seperti dulu. Sekarang ini kita ini sebenarnya lebih besar daripada pengeluaran daripada pendapatan. Subsidi kita ini sudah terlalu tinggi. Kok bisa hidup negeri ini? Ya utang. Pak Sofyan. Kalau perkara lamban mengatasi masalah, sebenarnya pemerintah itu sedang mempertahankan identitasnya. Identitas apa? Ya lelet itu, lamban itu. Lamban kok identitas? Oh, ya nyebelin. Jadi menurut pemerintah kita itu sekarang susah mengatasi masalah karena dirinya sendiri banyak masalah. Paham. Coba tidak bermasalah. Lawong nyari pembantu saja. Pemimpin kita ini loh, dapat pembantu kok ya tidak hafal lagu Indonesia Raya. Tahu Siapa itu? Tahu. Aku yang nggak tahu, kalau nggak tahu aku nggak tahu. Entah loh. Jadi yang kita butuhkan sekarang itu adalah pemimpin yang tegas. Betul. Setuju sekali. Dalam situasi kita berdemokrasi, tanpa pemimpin yang tegas, susah sekali kita untuk membuat pembangunan kita yang tinggi sekali. Gini. Kita punya negara ini, Ndoro ya, sebenarnya terlalu kaya dan terlalu besar untuk tidak bisa tumbuh 7-8% ke atas ini. Waduh. Ini semua ini kita bayar, inilah ongkos berdemokrasi, berotonomi, yang sudah 10 tahun ini sudah salah kaprah, tapi kita tidak mau memperbaikinya. Saya sampai bilang sama pemerintah, sebenarnya kalau Anda itu tidur saja, kita tumbuh 7%. Tidur aja ya? ya? Karena Anda itu yang mengganggu kita sekarang ini. Itu yang terjadi sekarang ini. Maka itu kita tidak bisa bersaingan dengan baik. Don't worry, be happy. The show must go on. You know? The show must go on. I don't know. And kita artinya cari pemimpin jangan yang on. For the next. Aduh. Ya, tapi gini, kita itu memerlukan pemimpin dari kalangan ekonom, bukan pemimpin yang bisanya hanya ngurusi politik saja. Soalnya ada perbedaan yang signifikan. Antara pemimpin yang ekonom dan pemimpin yang politikus. Para ekonom itu bekerja untuk mencapai akuntabilitas. Kalau politikus
Itu kalau memimpin maunya cuma cari elektabilitas. Wah, sebenarnya kita ini ada kemarin ini diajak juga rapat kabinet oleh Bapak Presiden, ya kan, sebelum berangkat ke G20 kemarin, dan kita telah memberikan usul-usul apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Termasuk inflasi-inflasi. Termasuk menghadapi inflasi, pertumbuhan, supaya kalau perlu dikurangin, karena kita perlu kestabilan dulu. Kita harus selesaikan cepat sekali balance of payment deficit kita yang begitu besar. Yang sekarang ini kita melihat kita ini harus berkorban lah sama-sama untuk menciutkan daripada kita punya pertumbuhan ini demi kepentingan ke depan. Cuma memang kita meminta kepada pemerintah juga, juga kurangilah subsidi yang nggak perlu-perlu itu. Kita itu tidak akan tahan dengan subsidi 320 triliun yang sekarang ini ada di APBN tahun 2014 itu. Itu kita minta kepada. Kurangi import yang tidak perlu. Kita bisa bayangkan, kita ini mengimport begitu banyaknya barang-barang super deluxe itu. Apa kita perlukan? Menurut tahu, kita ini nomor 2 importer paling besar daripada yang namanya Rolls-Royce, Ferrari, Bentley. Ya ampun. Negeri miskin ngimpor. Iya, Cina nomor 1, kita nomor 2. Kan malu kita, rakyat kita masih miskin, kita lagaknya kayak orang kaya terus. Ferrari. Ini negeri salah urus dong. Ya itu yang saya bilang, ini semua stop lah. Kasih kanak lain pajak tinggi-tinggi untuk stop. Barang-barang itu sementara kita semua stop lah ya. Kita konsentrasikan uang itu untuk infrastruktur supaya kita bisa bersaingan, ya kan? Ini kita minta juga mengenai upah buruh. Kita tidak akan bikin sulit buruh. Tidak ada lagi di dunia kita pengusaha itu harus memeras buruh, itu tidak ada. Kebersamaannya harus kita punyai, termasuk juga politician kita. Kalau politician kita juga yang parlemen dan lain-lain itu juga membantu, dan daerah-daerah juga tidak pernah memikirkan bahwa kita ini krisis sekarang dan jalan seperti yang selama ini mereka lakukan juga. Ya parah kita besok ini, Romo. Oh, jadi memang sudah diajak kok. Iya. Sudah ajak rapat. Jadi pemerintah yang benar yang ditajak. Iya. Diajak rapat, didengerin usulannya. Perkara dijalanin atau tidak, itu urusan nomor 28. Jadi persoalannya Makanya saya, saudara, adik, tetangga, saya larang beli itu mobil-mobil mewah. Dilarang. Saya larang. Kenapa? Karena nggak ada uang. Dan kemarin seperti ternyata dipanggil Pak Presiden. Saya juga dipanggil Presiden kemarin. Kamu dipanggil? Saya nggak mau. Kenapa? Saya calon dong, masa dipanggil Presiden? oh namamu calon dong. Saya calon dong. Terus ada orang manggil presiden. Presiden ya, saya nggak noleh. Nggak noleh, calon ya. dong. Pak Sofyan, sebagai rakyat kecil saya ini cuma bisanya berharap moga-moga ancaman krisis ekonomi tidak akan terjadi di sini dan bisa segera berlalu. Jangan sampailah rakyat kecil makan tempe jadinya susah. Kalau ngomong soal inflasi, tidak cuma inflasi ekonomi yang berbahaya. Apa? Tapi yang mengkhawatirkan itu inflasi koruptor. Inflasi koruptor. Bahaya dong. Kalau ini tidak bisa diatasi, maka nantinya krismon maknanya bisa lain. Tadinya apa? Tadinya krisis moneter, tapi bisa berubah menjadi krisis moral nasional. Wah.